Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Emil Mustafa, mahasiswa program studi informatika dari Universitas Balai Bandung. Nah, pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil capstone project individu saya untuk mata kuliah teori bahasa dan otomata. Aplikasi web ini saya beri nama Otomata Studio. Aplikasi ini udah live dan bisa diakses melalui domain.my.id saya gitu loh. Di sini 3012 400132.id. Nah, secara arsitektur saya memisahkan frontend dan backend. Frontendnya saya bangun menggunakan React.js dan Vite agar antarmukanya responsif. Untuk menggambarkan grafiknya, saya menggunakan library React Flow. Mohon maaf ya, saya maaf karena ini jam 2 pagi. Oke, lanjut. Sedangkan backendnya saya menggunakan Python dengan framework Flask yang dideploy menggunakan infrastruktur serverless di Vercel. Nah, kita mulai dari modul 1. Nah, di modul 1 ini kita punya 4 pilihan. Yang pertama ada FA, terus ada NFA ke DFA, terus ada more machine, sama milli machine. Nah, kita mulai dari modul 1 nih. Di sini saya akan mencontohkan fitur konversi dari NFA menjadi DFA. Yang mana yang ini ya, yang kedua ya. Nah, jadi saya akan masukkan sebenarnya enggak, di sini udah ada formatnya ya, kayak otomatis sudah ada gitu biar lebih mudah karena buat contoh juga kan. Kita langsung aja coba konversi ke DFA. Nah, sudah muncul nih, ini hasilnya. Nah, bisa dilihat dari Q0 ke Q0 Q1, dari sini ke Q0 Q2. Sesuai aja gitu sama di sini. Atau enggak ini nih. DFA state barunya tuh Q0 atau Q0 ke Q1 Q0 Q1 sama Q0 Q2. DFA startnya mulai di Q0, DFA finalnya di Q0 Q2 atau di Q2 lah lebih mudahnya. Lanjut ke more mesin. Nah, kita langsung aja ya. Nah, kalau ini, nah di sini tuh ada ininya, ada sukses untuk mesin. Kalau tadi kan, aduh saya harusnya dipisahin ya. Mungkin buat kedepannya saran, ntar dipisahin gitu untuk hasil outputnya gitu, biar nggak kayak saya punya gitu loh. Nah, kayak gini untuk mesin. Terus kita punya milih mesin. Kalau kita simulasikan, nah ininya sukses, output stringnya tuh XX gitu loh. Terus untuk kalau DFA, kalau kalian penasaran, kita coba lagi. Nah, ini statusnya diterima karena stringnya valid, berakhir di final state. Dari ke G0, ke G1, ke G2 gitu. Jadi bisa kita lihat ya, kembali ke yang sini ya. Nah, jadi NFA yang awal memiliki transisi bercabang kini telah diubah menjadi DFA yang pasti atau deterministik. Di balik layar, backend Python saya mengeksekusi algoritma subset construction, sistem secara otomatis mencari nilai epsilon closure, lalu menggabungkan state yang bercabang menjadi satu himpunan state yang baru. Hasilnya, kemudian digambar secara interaktif oleh front end seperti yang terlihat di layar. Oke. Kita lanjut ke model 2. Oke. Selanjutnya, model 2 itu adalah regular expression. Tugas sistem di sini adalah mengubah string regex menjadi mesin NFA. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada decoy atau contoh, yaitu AB bintang sama A kecil. Kita langsung coba, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini hasilnya juga hasil 5 tuple. State-nya ada berapa, alfabet, terus startnya, finalnya di berapa gitu. Bisa dilihat. Nah,
Kalau misalnya kalian bingung, si ini tuh apa? Ini tuh epsilon gitu loh. Jadi bisa ke jalur sini, jalur sini, jalur sini gitu loh. Nah, kita coba kalau yang lain deh, kita tambahin double B. Nah, si state-nya bakal nambah lagi dan dia bakal nambahnya ke bawah. Jadi nggak kayak ngabisin banget ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Enggak. Dia diambil 5 terus generate-nya ke bawah gitu loh. Nah, jadi saya menggunakan contoh regex kurung buka A union B kurung tutup bintang diikuti ABB. Saya saat klik konversi, aplikasi menggunakan algoritma Thomson Construction. Kalau teman-teman perhatikan grafiknya, ini seperti yang saya bilang, ini kan ada garis solid yang hitam pekat gitu, sama garis yang putus-putus. Seperti yang saya bilang tadi, garis solid itu transisi yang membaca input huruf, sedangkan garis putus-putus mewakili transisi epsilon atau sesi kosong gitu. Nah, ini membantu pengguna melihat rute lompatan state yang menjadi ciri khas algoritma Thomson. Selanjutnya, kita bisa maju ke modul 3. Nah, di sini juga sudah ada ya untuk start simbolnya S, target stringnya 0110, sama aturan produksinya. Oke. Jadi, apa sih si FG itu? Nah, si FG itu adalah konteks free grammar. Nah, jadi mode 3 ini CFG-nya itu mewakili pushdown automata. Di sini kita tidak lagi berurusan dengan graf transisi sederhana, melainkan dengan memori tipe stack atau tumpukan. Nah, kita langsung aja simulasikan karena emang sudah ada ya start simbolnya S, target stringnya untuk 0110, lalu ada untuk aturan produksinya atau dalam format JSON. Kita klik aja simulkan parse. Bisa dilihat statusnya accepted. Left post dari fashionnya ada gitu dari S ke OSO terus O1 S1O 0 aja deh, 01 E nya sampai 10, jadi 0111 sampai 10 lah pokoknya. Nah, jadi saya menggunakan tata bahasa untuk mendeteksi palindrom biner. String yang diuji adalah 0110. Sistem akan melakukan penelusuran menggunakan algoritma depth first search atau DFS dengan backtracking. Karena stringnya valid, sistem merender pohon penurunan atau parse tree di bagian bawah. Nah, untuk tampilan pohon ini, saya secara mandiri mengkonfigurasikan kalkulasi sumbu X dan Y pada Reactflow sehingga grafiknya tidak menumpuk dan murni digambar secara hierarkis dari atas ke bawah atau top down. Oke. Selanjutnya kita akan pindah ke modul 4. Nah, oke. Di sini bisa dilihat modul 4 di sini adalah transformasi CNF. Nah, ini sekaligus juga modul terakhir yang saya implementasikan. Apa sih CNF itu? CNF itu singkatan dari Chomsky Normal Form atau ya singkatannya CNF. Nah, fitur andalan di modul ini adalah visualisasi prosesnya yang dilakukan secara step by step. Di sini sudah ada contoh. Kita langsung aja konversi ke CNF. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 tahapan. Jadi, tahapan pertama itu tahap awal. Nah, ini masih bersih ini terus kita ada masuk ke tanpa epsilon gitu lah. Nah, jadi si awalnya tuh emang kita punya epsilon. Nah, sedangkan di kedua, di tab 2, dia akan menghilangkan si epsilonnya. Jadi si
B besar itu hanya punya B kecil. Nah, jadi sini tuh apa sih? Si epsilonnya tuh dibuang gitu loh dan memperbarui aturan induknya. Berlanjut dari sini, ada yang namanya tanpa unit. Karena tadi B besar itu sama dengan B kecil, maka B besar yang ini akan diganti dengan B kecil. B kecil. Nah, kalau yang S, dia isinya ada asa sama A kecil B besar. Nah, maka ditambahin gitu loh. Nah, ini ada B kecil, ada asa, ada A, B kecil, B gede. Nah, jadi ini tuh unik gitu loh. Produksinya tuh unit atau variabel tunggal dibongkar. Karena kan udah tinggal disambung-sambungin gitu loh. Tinggal ngambil yang misal kalau kalian di sini D, terus si D-nya itu misal isinya A, maka ya isinya A kecil gitu, bukan B kecil kayak sekarang. Karena kan ini B kecil dari sekarang karena si B besar itu melambangkan B kecil gitu loh. Lalu di tahap final, sistem memastikan semua aturan hanya berisi dua variabel besar atau non terminal atau satu huruf kecil terminal. Nah, ini kenapa bisa dipisah? Jadi si X1 ini melambangkan SA. Jadi kalau misalnya kan tadi kan sebelumnya ada ASA ya, ada ASA ya. Nah, karena nggak bisa tiga gitu, harus satu, maka sini itu diganti. Kita ambil dua huruf gede, lalu diganti dengan X1. Nah, jadi pada modul ini juga saya juga menerapkan proteksi error handling di backend Python agar peladen tetap stabil meskipun input matriksnya rumit. Kita lanjut aja. Jadi sini tuh diganti gitu loh. Dari asalnya ASA, nah si SA nya diambil jadi X1, maka penulisannya kayak A terus X1 gitu loh. Seperti itu. Cukup sekian dari saya sebagai penutup. Sesuai dengan peraturan yang ada di Capstone, saya mendeklarasikan bahwa saya menggunakan AI Generative Gemini sebagai coding partner gitu loh. Nah, AI itu membantu saya menyusun kerangka dasar antarmuka, Reactflow, serta memberikan panduan awal konfigurasi Vercel JSON. Nah, namun pada penyelesaian akhir saya melakukan modifikasi logis secara mandiri. Misalnya, saya merekonstruksi folder API backend agar terbaca oleh Vercel, memperbaiki path pattern yang sempat menyebabkan error 500, serta mendesain kalkulasi letak koordinat pada parse tree agar rapi secara vertikal. Bukti pengerjaan bertahap ini juga dapat dilihat pada commit history YouTube saya. Nah, cukup sekian dari saya karena menurut saya ini juga cukup untuk ininya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Sudah jam setengah 3 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.